Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada satu halangan apapun. Baik, masih bersama saya. Kali ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang bagaimana caranya kita membeli atau sebelum membeli reel pancing untuk pemula. Ada 8 langkah yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli reel pancing. Oke, check it out. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ukuran reel pancing. Memperhatikan ukuran dari reel pancing harus ditentukan secara tepat. Silahkan memilih reel yang sesuai pada spot di mana Anda akan memancing. Misalnya seperti di rawa, sungai, danau, kolam, maupun laut. Tidak sampai di situ saja, Anda pun juga harus menyesuaikannya terhadap jenis ikan yang ingin dipancing. Yang pertama, misalnya ukuran 500 sampai 1000. Tepat digunakan di area memancing seperti sungai, kolam harian, danau atau rawa. Untuk teknik memancingnya, kolam harian dan casting. Yang kedua, ukuran 1000 sampai dengan 2500. Tepat digunakan di area memancing seperti danau, rawa, sungai, kolam, muara, maupun di tepian pantai. Teknik memancing yang digunakan yaitu kolam harian dan casting galatama, mas atau lele. Yang ketiga, ukuran 2500 sampai dengan 3000 tepat digunakan di areal memancing seperti tepi pantai dan sungai. Teknik memancingnya yaitu kolam monster fish, muara konser, mancing tenggiri. Yang keempat, ukuran 4000 ke atas cocok digunakan di saltwater atau laut. Teknik memancing yang paling tepat yaitu surf fishing, rock fishing, dasaran, jigging, dan popping. Yang berikutnya adalah tipe dan kekuatan reel pancing. Tip memilih reel pancing spinning berikutnya. Kamu bisa menentukan reel pancing berdasarkan dari segi tipenya. Ada tipe 2000 sampai dengan 2500 bahkan sampai 20000. Angka 500 artinya 500 dibanding 1000 gram. Berarti, reel tipe 500 memiliki drag maksimum sebesar 1 kg atau 1000 gram. Sementara reel inilah yang dapat mengangkat ikan dengan ukuran 1 kg. Hal ini berlaku untuk tipe yang lainnya dengan perbandingan 1:3. Untuk beratnya itu sendiri merupakan kemampuan reel untuk menahan tarikan ikan. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah ukuran dan bahan spool. Spool mempunyai fungsi untuk tempat senar digulung. Jika ukuran spool semakin besar, maka senar yang bisa digulung pun juga semakin panjang. Sementara spool memiliki fungsi utama sebagai penahan dari senar tersebut. Yang keempat adalah kualitas drag. Tip memilih reel pancing spinning berikutnya disarankan untuk tidak menyeting bagian drag hingga maksimal atau sampai mati. Hal ini justru dapat merusak gear yang terdapat pada reel. Bahkan hal buruknya Anda pun dapat ikut tercebur ke laut karena tubuh yang menjadi penahannya. Jika tidak menggunakan drag yang baik dan berkualitas tinggi, maka resiko yang bisa diperoleh pemancing yaitu senar putus. Selain itu, Anda juga kehilangan ikan yang sudah tertangkap. Sebelum memancing, pastikan bahwa reel mempunyai drag yang non-konstruktif dan mulus. Drag di reel juga menjadi pusat perhatian sebelum Anda mulai memancing. Peran dari drag itu sendiri memberikan perlawanan terhadap ikan selama fight. Selain itu, juga membiarkan senar agar keluar pada saat ikan melawan. Sebab itulah, kualitas sistem drag pada reel pancing harus diperhatikan dengan baik agar bisa memperoleh ikan yang besar. Yang kelima yang harus kita perhatikan adalah fitur pada reel pancing. Tip memilih reel pancing spinning, pada bagian reel pancing ini harus terdapat fitur anti-reservoir handles. Fitur inilah yang mempunyai fungsi supaya handle tidak berputar balik. Sebaiknya Anda mencari jenis reel lain apabila reel yang Anda gunakan masih ada putaran baliknya. Yang keenam yang harus kita perhatikan adalah perbandingan gear ratio. Tip dalam menentukan reel pancing spinning selanjutnya yaitu memilih gear ratio. Gear ratio adalah perbandingan dari banyak putaran per satu putaran pada handle. Seperti contohnya gear ratio 3:1. Maka berarti
10 berputar sebanyak 3 kali pada setiap kali Anda memutar pegangan atau handle. Ada banyak menemukan reel yang memiliki gear ratio lebih tinggi, yaitu sampai 6:1. Namun, jangan heran jika harga yang ditawarkan pastinya lebih jauh mahal. Sebaiknya Anda menggunakan reel dengan gear ratio ukuran sedang, yaitu antara 4:1. Bisa juga dengan maupun 4,5:1. Ukuran ini dianggap sebagai putaran reel yang lebih lambat. Tentu alasannya karena tidak mempunyai banyak senar yang diambil ketika proses pemutaran. Keuntungan yang diperoleh yaitu gulungan akan memberikan torsi yang lebih, terutama ketika memancing ikan dengan ukuran yang besar. Kecepatan tinggi berada pada angka 6:1. Namun hal ini tergantung dari segi gaya memancing Anda, seperti medium speed, rate high, maupun slow. Apabila hanya memilih satu reel spinning saja, maka cobalah memilih model kecepatan sedang, yaitu 4:4. Akan tetapi, apabila Anda dapat membeli lebih dari satu reel, sebaiknya pilih beat atau high speed. Tujuannya agar dapat mengcover seluruh keadaan. Jigging atau popping dasar pada biasanya rasio yang digunakan di bawah 4,9:1. Sementara untuk casting dan popping menggunakan rasio 5,0:1 ke atas. Selanjutnya, yang harus kita perhatikan saat ingin membeli reel adalah komponen ball bearingnya. Kehadiran spinning reel yang dilengkapi dengan bushing atau ball bearing ini sangat berpengaruh, khususnya terhadap kelancaran, stabilitas, dan dukungan selama memancing. Kebanyakan dari spinning reel yang mempunyai fungsi sebagai bantalan roll pada roller line 3 ball bearing yang lebih banyak. Secara otomatis putarannya pun juga semakin halus. Jika Anda mampu, sebaiknya pilih reel yang mempunyai ball bearing dalam jumlah paling banyak. Minimal Anda bisa memilih ball bearing sebanyak 4 buah. Nah, yang terakhir sebelum kita memilih reel pancing adalah kita lihat dulu kualitas bahan materialnya. Tip memilih reel pancing spinning adalah bahan material yang berkualitas ditentukan berdasarkan dari bahan materialnya. Pada biasanya, reel memang dibuat dari bahan aluminium, anode glass, atau grafit. Bahan tersebut kuat namun terasa ringan. Namun tidak jarang beberapa reel yang terbuat dari bahan metal anti karat yang cukup berat dan kuat. Anda juga bisa menemukan reel dengan bahan bebit atau babet. Bahan magnesium menjadi bahan material berkualitas tinggi, ringan, dan awet. Bahkan bagian bodinya tidak terbuat dari bahan plastik. Dalam aktivitas memancing, penggulung senar atau reel pancing memang menjadi bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan. Seperti penjelasan di atas, bahwa ukuran reel sangat beragam, dari yang berukuran kecil, menengah, bahkan hingga ukuran besar. Melihat hal ini, wajar saja jika sebagian dari pemancing, khususnya pemula, merasa kebingungan dalam menentukan pilihan reel pancing spinning yang berkualitas baik. Nah, beberapa tip memilih reel pancing spinning yang ada di atas bisa dijadikan sebagian acuan agar tidak salah memilih. Nah, demikian sobat, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.